Saskia Zahra. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya kelas 8 unggulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai coronavirus atau COVID-19. Tahukah kamu yang sedang booming sekarang ini dan sangat meresahkan masyarakat dan dunia? Ya, coronavirus atau COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru yang menjadi penyebab saluran pernafasan. Virus ini diketahui berasal dari Cina. Coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Nah, gejala klinis coronavirus ini ada beberapa yang diantaranya. Yang pertama demam, yang kedua batuk pilek, yang ketiga gangguan pernapasan, yang keempat sakit tenggorokan, dan yang kelima letih dan lesu. Gimana sih cara mencegah coronavirus ini? Yang pertama, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, gunakan masker saat batuk dan pilek. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, saat batuk dan pilek tapi ngerasa sesak napas, segera periksa ke dokter ya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Bertanya pendapat ibu saya mengenai coronavirus ini. Menurut pendapat Mama, apa itu coronavirus? Coronavirus itu adalah sejenis virus yang sangat ditakuti oleh dunia karena virus itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian dengan jangka waktu yang singkat, yang hanya 15 hari penderita bisa langsung meninggal. Jadi di sini virus ini yang kita ketahui adalah jenis virus yang berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia dan manusia menularkan ke manusia lagi. Jadi kita sebagai orang yang harus menjaga kesehatan harus menjaga memberantas bagaimana supaya virus itu tidak dapat menyebar. Jadi menurut pendapat Mama, bagaimanakah kita memutuskan rantai coronavirus ini? Rantai penyebab. Menurut pendapat saya, cara kita untuk mencegah atau memutuskan rantai corona ini, kita dengan seperti yang di televisi telah disiarkan di televisi, di media massa, di di internet, di situ banyak, dan di sekolah-sekolah, di kelurahan, dan polisi juga keliling untuk menyampaikan bahwa cara penanggulangannya ini adalah memutuskan rantainya ini adalah kita harus berperilaku hidup bersih. Terutama kita harus selalu mencuci tangan ketika kita melakukan suatu kegiatan. Misalnya Saskia ketika melakukan kegiatan di luar, misalnya jajan, Saskia harus mencuci tangan. Keluar rumah harus mencuci tangan, masuk ke dalam rumah harus mencuci tangan. Seperti itu. Kemudian kita harus selalu bersih-bersih. Seperti sekarang itu ada kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan penyemprotan. Di situ penyemprotan dengan menggunakan kalau dia dengan alat kesehatan agak mahal, maka kita buat sendiri penyemprotan itu dengan menggunakan dengan kita menggunakan disinfektan, yaitu kita menggunakan bukan alkohol, air dan Backlin. Backlin dan boleh juga dengan Superpel yang mengandung pemutih pakaian. Jadi di situ kita semprotkan di daerah-daerah, misalnya pintu,
jendela yang sering kita sering sentuh, disentuh. yang kita sentuh, meja, kursi, itu harus kita sering kita lap dengan disinfektan itu supaya apa? Untuk mencegahnya. Kemudian kita lakukan jaga jarak, walaupun kita ini anak dengan ibu harus juga jaga jarak. Supaya apa? Itulah untuk salah satunya untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini atau corona. Dan satu lagi yang harus selalu kita gunakan yaitu masker. Masker ini bisa kita gunakan kemanapun kita berada, harus kita pakai, harus kita gunakan. Kalau bisa di dalam rumah pun kita gunakan. Karena apa? Karena tanpa sadar kita sering memasukkan ini tangan kita ke mata, ke lubang hidung, ke mulut. Tanpa sadar kita mau memasukkan tangan-tangan kita ini. Makanya kita harus menggunakan masker, terutama kalau kita sedang batuk, mau bersin. Jadi penyebaran itu salah satunya dari bersin dan batuk. Jadi apabila kita memakai masker, maka kita mencegah masuknya virus ke dalam diri kita. Jadi tahukah Mama mengenai APD atau alat pelindung diri? Ya, kalau APD itu alat pelindung diri itu hanya saya rasa dikhususkan untuk yang berkewajiban untuk memakainya. Kalau kita masyarakat awam, kita nggak bisa makainya karena alat itu khusus untuk tim medis, bidan, perawat, dokter itu yang memakai APD itu, alat pelindung diri. Kalau kita ini alat pelindung diri kita ini hanya sekedar masker. Kalau APD itu, alat pelindung diri itu untuk kesehatan itu tidak boleh dipakai berulang. Dia hanya sekali pakai. Dan siap itu alatnya itu harus dibuang. Tidak bisa didaur ulang lagi. Nggak bisa didaur ulang. Sekarang ini kan lagi galak-galaknya pendaur ulangan bahan bekas. Kalau kita masyarakat yang suka mengelola bahan bekas, kita penasaran ingin membuat, tapi itu tidak boleh dilakukan barang bekasnya, walaupun harganya itu kalau kita dengar di TV itu mahal sekali alatnya itu, tapi itu tidak boleh dipakai ulang, harus dibuang, harus dimusnahkan. Kenapa? Karena dia banyak mengandung virus. Apabila sudah ada yang seperti di negara kita ini sudah banyak yang terjangkit virus corona, dan yang meninggal pun di Indonesia sudah 500-an. Yang meninggal, walaupun yang sembuh sudah 600-an, yang meninggal 500-an, berarti virus itu masih ada di Indonesia. Makanya kalian pun di sekolah pun sudah dilarang untuk ke sekolah lagi, harus belajar di rumah lagi. Jadi limbah-limbah dari alat pelindung diri itu, kalau kita kan sayang, kita maunya kita pergunakan lagi, dicuci kenapa, atau dijemur, atau diapakan, kumannya hilang. Itu untuk menjaga keselamatan para medis kita. Kalau kita gunakanlah barang itu, kita pakai ulang lagi, maka para medis kita terancam nyawanya. Kalau para medis sudah tidak ada, siapa yang melindungi kita lagi? Karena kita selain berlindung kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kita bermohon perlindungan para medis, karena mereka yang lebih tahu bagaimana mengatasi corona ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mewawancarai abang saya. Menurut pendapatmu, apa itu coronavirus atau COVID-19? Virus corona adalah sebuah penyakit atau pandemik yang ada di masyarakat dan bisa menyebar atau menularkan penyakitnya itu dengan cepat, sehingga virus ini bisa digolongkan virus mematikan karena dia bisa cepat menyebar dan juga mematikan. Yang kedua, menurut pendapatmu bagaimanakah kita memutuskan rantai penyebarannya? Menurutku untuk memutuskan rantai penyebarannya kita harus ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita
usahakan kita nggak pergi keluar kecuali ada kebutuhan yang hal yang penting. Dan kalau misalnya ada yang penting, usahakan kita harus memakai masker. Baru kedua, hindari keramaian. Yang ketiga, selalu menjaga pola hidup sehat yang bersih, misalnya mencuci tangan, makan dan meminum makanan yang bergizi, Menggunakan masker. potong dulu. Pendapatmu bagaimana cara kita mengelola limbah masker sekali pakai? Menurutku cara mengelolanya, kita tidak boleh hanya langsung membuang masker itu saja ke tong sampah. Kita harus kelola dulu secara mandiri, karena takutnya kalau nggak kita kelola, orang nggak bertanggung jawab mengambil masker itu dan dijualnya lagi. Jadi kita harus kelola. Cara mengelolanya itu, masker yang baru kita pakai itu kita kumpulkan. Setelah itu kita buat suatu wadah berisi cairan disinfektan. Cairan disinfektan itu kan isinya alkohol sama alkohol dicampur air. Jadi masker yang kita pakai itu kita masukkan ke cairan itu. Setelah itu kita keringkan dulu. Setelah kita keringkan, masker itu kita rusak pakai gunting supaya nggak bisa digunakan orang lagi, sehingga masker ini tidak tergolong lagi dia limbah bekas alat medis, karena sudah kita rusak bentuknya, sehingga itu termasuk limbah biasa. Itu aja. Oke, segitu saja pendapat dari abang saya. Kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar COVID-19 ini bebas dari muka bumi. banyak yang mati lama.